Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sihat sedaya nggih. Mari kita memuji Allah bi qaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi ngaji kita ini kita niatkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Kita lanjutkan ngaji kita, tapi kita buka terlebih dahulu yang ini, baca nikirian terus nanti saya tambah materi. Baca ini dulu kita ulangi. Mungkin sudah ada satu ngoten yang mimpin. Sinten Pak, monggo untuk memimpin baca ini bisa? Bareng-bareng mau ya? Ewan bareng-bareng. Kita mulai dzalikal ini nanti kalau bisa sampai satu halaman yang kedua ya. Monggo, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya. Dzalikal alif lam mim. Monggo, dzalikal kitabu. Nggih. Bahwa nggih adalah la raiba, tidaklah keraguan ada fihi padanya, hudan adalah petunjuk, nggih 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 nggih. Mungkin pakai ada salah satu yang pakai niki nggih. Hum pada mereka yunfiquna menginfakkan siapa mereka nggih 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 pada satu nggih nggih apa ma ilaika mu terus dan sesuatu nggih sebelummu nggih nggih yuqinuna adalah nggih adalah yakin siapa mereka bahwa mereka itu Allah hudan adalah ada di atas petunjuk nggih dari Tuhan mereka mereka sudah situ aja dulu. Saya jelaskan tentang khobar yang kemarin materinya sudah ada di video, tapi ini kita bahas ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau sudah kita bahas, terus kita baca di halaman berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masih ingat tentang materi mubtada khobar? Masih ya? 2 minggu ya. 2 minggu. Kita
ulangi sedikit. Materinya masih ingat badan? Ngeblank apa ingat? Ngeblank. Kita mengingat pakai nazam mawon. Mengingat pakai nazam biar mudah. Kita baca nazamnya bareng-bareng ya, sambil untuk mengingat materi. Ini kita ingat-ingat nazamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita baca di ini aja kalimat macamnya. Kalimat itu kata tiga macamnya, isim fi'il huruf itulah namanya. Isim untuk yang seperti kata benda, al tanwin huruf jar itulah tandanya. Fi'il tu kata kerja mengandung waktu madhi mudhari amr. Kau harus tahu huruf untuk yang seperti kata bantu. Ingat-ingat hukumnya mabni selalu. Sudah. Materi satu ini untuk mengingat karena 2 minggu saya khawatir sudah ngeblank sedaya. Untuk mengingat-ingat, yang pertama kalimat itu adalah kata, ada 3 macam, isim, fi'il, dan huruf. Isim itu seperti kata benda, dia dicirikan dengan al atau tanwin atau ada huruf jar di depannya. Fi'il itu adalah kata kerja, cirinya mengandung waktu. Jadi kalau bisa ditanya kapan berarti dia fi'il. Fi'il ada 3, ada madhi, ada mudhari, ada amr. Cirinya gampang, amr itu perintah, kalau mudhari didahului anita, kalau tidak dua-duanya berarti madhi. Huruf itu adalah kata bantu, berarti dia tidak kata yang cukup punya arti yang jelas dan hukumnya mabni. Kita masuk materi kedua. Semua isim itu mu'rab hukumnya kecuali yang mabni 6 jenisnya, dhamir, isyarah, mausul dan istifham, syarat dan isim fi'il. Kau harus faham. Isim yang mu'rab 2 hal perhatikan, yaitu kategori dan kedudukan kategori. Dilihat dari maknanya, isim mufrad, tasniyah ataukah jamak. Untuk yang jamak macamnya ada 3, taksir, mudzakkar salim dan muannasnya. Sudah, situ kita langsung mengingat. Di materi di kedua ini adalah bahwa isim itu hukumnya ada yang mu'rab tapi juga ada yang mabni, ya. Diingat-ingat, isim itu sebenarnya hukumnya mu'rab tapi ada beberapa pengecualian yang dia hukumnya mabni. Lah yang mabni ini nanti hanya terbatas pada berapa? 6 jenis, yaitu apa saja? Dhamir, terus isyarah, mausul, istifham, syarat, isim fi'il. Yang beberapa sudah kita ketahui. Dhamir itu kata ganti, huwa, huma, hum, hiya, anta, anti, ana, niku dhamir. Isyarah itu untuk isyarat, ini itu, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, itu namanya isim Isim mausul sudah pernah saya jelaskan juga, alladzi, allati, alladzina, man. Masih ingat tuh? Masih ya? Nah itu untuk yang syarat, isim fi'il, istifham itu nanti. Kemudian ada isim yang mu'rab, ini yang aslinya isim itu mu'rab ini. Kalau mabni artinya tetap tidak berubah, kalau mu'rab artinya berubah-ubah, bisa berubah-ubah akhirnya. Contohnya Muhammad berarti bisa dibaca Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Ini sekaligus yang kemarin chat saya belum paham di grup itu ya. Jadi moga-moga bisa paham, kita ulangi lagi. Jadi yang dimaksud mu'rab itu bisa berubah-ubah. Terkadang dibaca Muhammadun, terkadang dibaca Muhammadan, terkadang Muhammadin. Ini namanya dia berubah-ubah atau mu'rab. Nah, kalau kita ketemu dengan yang mu'rab seperti ini harus diperhatikan 2 hal, yaitu apa? Kategorinya apa, terus kemudian kedudukannya apa. Ya. Kategori kita bisa ketahui dari mana?
dari makna, itu yang tadi kita baca, kategori dilihat dari maknanya. Kalau maknanya satu namanya isim mufrad, kalau maknanya dua namanya isim tasniyah, kalau maknanya banyak namanya jamak. Tiga ke atas itu jamak. Jamak nanti ada tiga, yaitu jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim cirinya gampang, yaitu diakhiri dengan alif sama ta. Kalau mudzakkar salim cirinya wawun nun atau ya nun. Kalau tidak dua-duanya berarti jamak taksir yang atas. Ngoten nggih? Coba sekarang saya kasih contoh dulu. Misalkan kafiruna artinya orang-orang kafir. Niki jamak napa? Jamak no? Tapi ada juga di Al-Quran juga disebut kufarun, artinya juga orang-orang kafir. Jamak apa ini? Taksir. Paham ya? Kafirotun, orang-orang kafir perempuan, jamak muannas salim. Seperti itu gampang. Sudah, berarti ini sudah paham. Ini namanya kategori. Jadi nanti kalau kita ditanya tentang kategorinya apa, pilihannya 5 ini. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Bisa dipahami nggih? Iya, alhamdulillah. Terus kita lanjutkan sekarang ke nazam berikutnya, materi 3. Ini biar mboten ngeblank, nanti kita lanjut ke materi 3. Tanda i'rab kalimat isim. I'rab itu perubahan akhir kata, rofa, nasab, dan jar serta jazm juga. I'rab untuk isim rofa, nasab, dan jar. Untuk fi'il yang selainnya i'rab jar. Isim mufrad ketika rofa dhammah kan nasab fathah dan jar kasrah. Perhatikan isim tasniyah dengan alif rofa'nya, nasab dan jarnya sama, yakni dengan ya. Untuk jamak taksir sama dengan mufradnya, baik rofa dan nasab ataupun jarnya. Jamak mudzakkar salim wawu rofa'nya, namun dengan ya untuk nasab dan jarnya. Jamak muannas salim rofa'nya dhammah, nasab dan jar dengan kasrah. Jangan salah. Kita langsung bahas. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sekarang kita masuk kepada i'rab itu apa? Kan tadi isim ada yang berubah-ubah. Isim yang berubah-ubah namanya hukumnya dia mu'rab. Ya, perubahannya disebut dengan i'rab. Saya ulangi lagi. Isim atau kalimat yang berubah-ubah namanya mu'rab. Perubahannya disebut i'rab. Nah, sekarang ketika suatu kalimat itu berubah, maka kemungkinan perubahannya ada berapa? I'rab itu ada 4. Yaitu apa saja? Rafa, nasab, jar, jazm. Jadi ada 4 ini kemungkinannya. Nah, di awal kita sudah pahami kalimat ada berapa? Kalimat ada 3. Napa mawon? Isim, fi'il, huruf. Kemudian di materi 1 kita juga sudah mendapatkan pelajaran bahwasanya huruf itu hukumnya selalu, berarti kemungkinan yang berubah hanya isim atau fi'il. Makanya tidak ada pembahasan i'rab di dalam huruf. Paham ya? Sehingga di sini nanti kita bahas untuk isim kemungkinan perubahannya apa? Hanya rofa, nasab, dan jar. Sementara untuk fi'il kemungkinan perubahannya apa? Rofa, nasab, atau jazm. Sudah. Sekarang fi'il kita tinggalkan, kita masuk ke isim. Berarti isim kemungkinan perubahannya kalau enggak rofa, nasab, atau jar. Sementara kategori tadi kita ketahui kategori kalimat isim itu ada 5. 3 terus nambah 2 ya. 3 ini apa? Nama pertama isim mufrad, yang kedua tasniyah, yang ketiga
jamak. Nanti jamak ada tiga, yaitu apa? Taksir, muzakkar salim, sama muannas salim. Lah, inilah yang kemudian kita jodohkan. Berarti isim mufrad itu juga ada kalanya rofa, ada kalanya nasab, ada kalanya jer. Isim tasniyah juga ada kalanya rofa, nasab, jer. Jamak taksir ada kalanya rofa, ada kalanya nasab, ada kalanya jer. Jamak mudzakkar salim juga sama, begitu pula jamak muannas salim. Paham ya? Perkawinan dari inilah yang kemudian masuk ke bait berikutnya. Isim mufrad ketika rofa domahkan, nasab fathah dan jer kasroh. Perhatikan isim tasniyah dengan alif rofaknya, nasab dan jernya sama, yakni dengan ya. Kita langsung lihat di sini tabel yang sudah jadi aja. Tabel yang sudah jadi ada di mana? Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Sekedap. Sini ada nggak? Oh, nggak ada di sini. Ini saya belum sempat ngotak-ngatik biar jadi satu. Baik, ini kita lihat yang di sini ya. Perhatikan ini namanya isim mufrad. Terus kemudian yang ini isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar, ini jamak muannas salim. Yang dua ini kita tinggal dulu, ini nggak usah dulu. Isim mufrad ketika rofa dhammahkan, ini rofa, marfu itu rofa, mansub itu nasab, majrur niku jar. Isim mufrad ketika rofa dhammahkan, nasab fathah dan jar kasroh. Perhatikan isim tasniyah dengan alif rofaknya jadilah muslimani, ini alifnya nih ya. Nasab dan jernya sama, yakni dengan ya, nih nasabnya sama, yakni dengan ya, jadinya muslimai nih. Di sini juga muslimai ini jernya. Tuh jamak taksir sama dengan mufradnya. Jamak taksir sama dengan mufradnya. Rofaknya dhammah, nasabnya fathah, jernya kasroh. Di sini Allahu, di sini ar-rijalu contohnya, sama-sama dhammah. Ketika rofa, nasabnya sama-sama fathah, Allah ar-rijala. Di sini billahi, di sini birrijali, sama. Namanya tu jamak taksir sama dengan mufradnya, baik rofa, nasab ataupun jernya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim wawu rofaknya muslimuna, namun dengan ya untuk nasab dan jernya pakai ya. Ini nasabnya, jernya pakai ya. Jadi muslimina, muslimina. Jamak muannas salim rofaknya dhammah, jamak muannas salim rofaknya dhammah, muslimatu. Ya. Nasab dan jar dengan kasroh, jangan salah, di sini malah aneh dia. Nasab tapi pakai kasroh, muslimatin. Pun bisa dipahami ya. Sekarang ini biar saya clear paham, saya tunjuk satu apa namanya lafadz, jenengan sampaikan itu isim mufrad, terus i'rabnya apa. Misalkan saya sebut di sini Allahu, berarti isim mufrad rofa. Paham ya? Tapi sekarang saya sebut muslimatun, muslimatun, jamak muannas salim. Yang kau di sini apa i'rabnya? Rofa. Ini muslimatu ini. Ini muslimatun. Sekarang kita coba lagi. Muslimuna, jamak mudzakkar salim rofa. Saya masukkan ke lafadz-lafadz yang lain. Ulaika humul muflihuna, merekalah orang-orang yang beruntung. Al muflihuna, jamak mudzakkar salim rofa. Innallaha la yuhibbul zalimin, zalimina.
orang-orang yang zalim. Napa? Jamak mudzakkar salim nasab atau jar. Nggih. Wah, saya lanjut lagi. Misalnya wahum kuffarun, mereka adalah orang-orang yang kafir. Kuffarun jamak taksir rafa. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan itu orang-orang kafir. Al kafirina jamak mudzakkar salim nasab atau jar. Janganlah kamu ambil auliya'a sebagai orang-orang dekat yang kamu percaya. Auliya'a orang-orang dekat. Jamak taksir nasab. Nggih. Kita lanjut lagi. Walidani, kedua orang tua. Kedua orang tua. Isim tasniyah napa? Walidani alif. Ya. Kan walidani tulisannya apa? Alif kan? Nah, walidani. Coba ini sambil saya tulis ya. Ini karena ini harus clear. Kalau ini nggak clear pas kita praktek ribet nanti. Jadi belajar nahwu niku pertama yang harus dihafal itu adalah ini, tanda-tanda i'rab. Itu karena nanti inti dari praktek nahwu itu adalah mengetahui ini i'rabnya apa dan tandanya apa. Itu ujung-ujungnya yaitu nahwu niku ujung-ujungnya adalah i'rabnya apa, terus kita tandai apa. Jadi kalau pas sudah tahu i'rabnya apa, tidak tahu eksekusinya ditandai apa, bingung. Ya, untuk tahu berarti harus hafal. Jadi kita nggak usah lanjut dulu, nggak usah buru-buru. Coba saya cek terlebih dahulu. Misalkan kita ulangi, taliban orang yang mencari. Apa? Taliban orang yang mencari. Maknanya berapa? Ngeceknya begini, ya, kategori dilihat dari maknanya. Orang yang mencari berarti orangnya berapa? Satu, berarti apa? Nah, kan semudah itu. Paham ya? Sekarang coba saya ganti. Tolibani, dua orang yang mencari. Isim tasniyah. Sekarang toliban ini tadi isim apa? Toliban isim mufrad. I'rabnya nasab karena pakai fathah. Tolibani isim apa? Isim tasniyah. I'rabnya rafa. Dari mana kita tahu rafa? Alif, ya. Kita masuk lagi. Muslimaini, dua orang Islam. Isim, perhatikan, dua orang Muslim. Isim tasniyah. I'rabnya nasab atau jar. Tandanya pakai apa? Ya. Saya ganti lagi. Apa kalau alqon? Ulaika humul muhtadun. Nah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, muhtaduna. Napa? Jamak? I'rabnya rafa. Tandanya apa? Wawu. Sekarang kita ganti dulu. Apa itu ayatnya itu? As-sariqu was-sariqatu. As-sariqu, seorang pencuri. Apa? Isim mufrad. Ya. Rafa. Coba sekarang kadzibin, pembohong, orang yang bohong. Isim mufrad, i'rabnya jar. Kita coba lagi. Kutubin, kitab-kitab. Jamak taksir jar. Sekarang Rasulullah,
Rusulullah, utusan-utusan Allah. Rusulu napa? Jamak taksir. Kondisi i'rabnya napa? Rafa. Mana tanda rafanya? Dhamma. Allahi isim mufrad. I'rabnya jar. Tanda jarnya kasrah. Paham nggih? Kita qala Rasulullahi, telah berkata Rasulullahi, utusan seorang utusan Allah. Rasulu napa? Isim mufrad. I'rabnya sedang rafa. Pun paham ya? Nah, sekarang kita praktekkan ke apa yang tadi kita baca. Apa yang tadi kita baca, kita cek terlebih dahulu sesuai dengan ilmu yang itu tadi dulu. Kita lebih cepat. Dzalika. Dzalika, kita nggak usah membahas kedudukan dulu, kita fokus ke tadi kategorinya apa, i'rabnya napa. Nggih. Dzalika. Ini namanya apa? Isim isyarah, hukumnya apa? Mabni. Dia adalah isim yang mabni di antara berapa yang mabni? 6. Apa saja? Dhamir isyarah, mausul dan istifham, syarat dan isim fi'il. Kau harus paham. Ya, dzalika paham ya? Karena mabni, maka nanti kalaupun punya i'rabnya hanya dalam mahal. Alkitabu, kategorinya apa? Isim apa? Isim mufrad. I'rabnya napa? Jangan dhammah, napa? Rafa, tanda rafanya napa? Dhammah. Nah, ini kita begitu dulu. La roiba, la tidaklah. Kalimat apa? Huruf hukumnya apa? Mabni. Dah, enggak usah dibahas. Roiba maknanya keraguan. Isim apa? Ada makna dua atau banyak enggak? Kalau enggak langsung berarti masuk apa? Isim mufrad. Gitu aja. Pokoknya pilihannya cuma 3. Ada pertanda dia maknanya banyak atau tidak, 2 atau tidak. Kalau tidak berarti pasti mufrad. Kan ya? Berarti ini apa? Isim mufrad. I'rabnya sedang apa? Nasab. Kan? Fihi, meskipun nanti yang enggak nasab itu. Ya, tapi sudah benar ini fathah berarti nasab. Hudan. Enggak usah yang ini karena dia berbeda. Al-muttaqina, lil muttaqina, ini berarti ada 2, ada li, ada al-muttaqina. Li kalimat apa? Huruf. Namanya huruf apa? Huruf jar. Hukumnya mabni atau mu'rab? Mabni. Al-muttaqina. Kalimat apa? Isim. Kategorinya jamak mudzakkar salim. I'rabnya jar. I'rabnya napa? Tanda jarnya napa? Ya. Ngoten nggih. Alladzina, kalimat napa? Isim. Namanya isim apa? Isim mu'rab atau mabni? Mabni. Ingat, yu'minuna kita tinggal dulu. Ini coba yu'minuna, paham betul? Yu'minuna beriman. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Tandanya apa? Ya, ada anita, salah satu anita. Wawunya maknanya mereka. Kalimat apa? Isim. Isim apa namanya? Isim apa? Dhamir. Pokoknya aku, kamu, dia, mereka, kami, yang seperti itu kata ganti namanya isim. Isim dhamir hukumnya apa? Jadi kalaupun nanti punya i'rab, kita jadi sudah tahu i'rabnya pasti hanya dalam mahal. Bil ghaibi, bi kalimat huruf apa namanya? Mabni atau mu'rab? Al ghaibi kalimat apa? Isim. Isim apa kategorinya? Isim mufrad apa jamak? Isim pokoknya enggak ada tanda dia banyak, bukan 2, berarti masukkan saja isim mufrad. Isim mufrad i'rabnya sedang apa dia? Tanda jarnya kasrah.
Wa yuqimuna, wa kalimat napa? Huruf apa namanya? Huruf athof nggih. Ini belum kita bahas, tapi untuk yang menggandengkan yang maknanya dan seperti ini namanya harfu atfin, nggih, huruf napa? Athof. Yuqimuna kalimat napa? Fi'il napa? Fi'il mudhari ya, ditandai dengan apa depannya? Anita ya. Fi'il mudhari. Sudah, kita tinggal dulu fi'il mudhari, kemudian wawunya isim dhamir, hukumnya mabni. As-salata isim apa? I'rabnya apa? Tanda nasabnya fathah. Wa mimma. Nah, ini wanya, jadi wa mimma itu asalnya wa min terus ma ya, terus ini diidghamkan jadi mimma. Wa mimma, wanya namanya huruf athof, minnya huruf jar. Huruf hukumnya ma-nya ma apa? Isim mausul ya, isim mausul. Kalau di dalam tulisan yang terjemah saya nanti menandakan isim mausul ini Pak, di depannya nanti ada shad ini. Ini berarti tandanya itu adalah ma-nya mausul. Tapi kalau yang biasa gimana? Kalau ma kok maknanya sesuatu, man maknanya orang, berarti itu isim mausul. Beda dengan yang maknanya siapa, yang itu kata tanya, berarti nanti maksudnya istifham. Pun kita lanjut saja. Isim mausul hukumnya apa? Mabni. Rozako, rozak di sini telah merizkikan. Kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il madi ya. Cara analisanya gampang, tidak ada makna perintah, tidak didahului anita, berarti bukan amr, bukan mudhari. Salah satu pilihannya tinggal madi. Nah, kami apa? Isim dhamir. Hum, mereka. Dhamir hukumnya apa nih? Yunfiquna. Kalimat apa? Fi'il apa? Wawunya isim. Jangan fa'il dulu, itu nanti kedudukan. Napa isim dhamir ya. Kita terus ini kita sampai benar-benar hafal sekali. Saya menyebut satu kata mawon nggih, misalkan saya menyebut wa, jenengan langsung huruf athof, ngoten nggih. Monggo. Wa. Hukumnya alladzina. Hukumnya yu'minuna. Yu'minuna fi'il apa? Mudhari. Wawunya bima, bi. Huruf apa? Ma. Isim mausul. Unzila fi'il madi. Ini meskipun didahului u, tapi ini bukan u-nya, hamzahnya ini bukan hamzah untuk fi'il mudhari. Jadi itu fi'il madi. Nggih. Pun, kita lanjut. Ilaika. Ila huruf apa? Ka. Isim dhamir ya. Mu maknanya berarti isim. Wa ma, wa. Ma isim. Hukumnya unzila fi'il madi. Min huruf qabli isim apa? Isim. Pokoknya sederhana saja. Kok dia kelihatan isim, bukan makna banyak, bukan makna dua, masukkan saja isim. Qabli tanda isimnya nopo? Ada huruf jar depannya, ya. Kan yang jatuh setelah huruf jar pasti isim. Berarti qabli pasti, karena ada pelatihan seperti ini yang mengkategorikan itu huruf. Nanti malah repot kalau dikategorikan huruf, ya. Jadi ada yang seperti ini kayak tamyiz, itu maksudnya mempermudah pemula dikategorikan huruf. Tapi nanti kalau dimasukkan huruf jadi repot banget itu. Karena dia memang isim, ya. Jadi maksudnya untuk mempermudah tapi malah sulit nanti naiknya ke atas. Qabli, apa qabli? Tadi isim apa? I'rabnya? Tanda jarnya? Ka. Isim dhamir, hukumnya
Wabil akhirati wa bi. Hukumnya huruf al akhirati isim apa? I'rabnya tanda jarnya hum. Hukumnya yuqinuna. Wawunya ulaika. Ulaika itu masuknya dia isyarah. Ada itunya itu. Cuman di Indonesia itu kan nggak bisa itu saja, kan harus ada mereka itu ya. Tapi sebenarnya dia nggak perlu mereka. Kalau versi Arab kalau mereka itu pakainya hum. Tapi kalau di Indonesia kan menunjuk itu ya harus tetap ada merekanya. Makanya kita terjemahkan mereka itu. Jadi ulaika masuknya apa? Isim isyarah. Dia isyarah, petunjuk. Ala huruf jar. Hukumnya hudan. Isim apa? I'rabnya. Nah, di sini yang hati-hati nggih. Nanti kalau ketemu dengan isim yang akhirnya berupa huruf penyakit, ya, huruf yang cantik itu apa? Ayu. Ya, ayu ya, huruf yang cantik itu. Ayu, alif, ya atau wawu. Ini alif niki nggih. Niki bukan ya, ini alif. Jadi tidak ada titiknya, berarti alif. Nah, alif itu kan tidak bisa berharokat. Jadi sebenarnya kalau dia bentuknya ya, itu bunyinya ala hudayin. Nih. Tapi nggak bisa, maka kemudian tanwinnya dikasih ke sini, jadinya ala hudan. Nah ini jangan lihat fathahnya. Nanti kalau lihat fathahnya terjebak. Kita lihatnya di depan ada apa ini? Ya, kalau ada huruf jar berarti kan pasti jar, pasti isim dan i'rabnya pasti jar. Hanya kita mau kasroh kok nggak boleh gitu loh. Ya, tapi sebenarnya dia harusnya kasroh, tapi kok nggak boleh. Harusnya bapak-bapak boleh yuh, tapi kok nggak berani. Kita ngenes bersama. Saya kalau masalah wahyu itu nanti aja di surga saja gitu. Kalau di surga itu kan perempuannya nggak rewel Pak. Nggak ada minta belanja, nggak ada cemburu, ya, aman. Jadi nanti di sana wayuhnya di sana aja. Kalau wayuh di dunia itu saya pikir-pikir kok kalau bukan orang top itu kok ngeri gitu loh. Dulu saya punya seorang teman, istri 2 Pak. Jadi istrinya itu dua-duanya ini percaya kalau sama saya. Jadi dia itu kalau mau ke istrinya yang satu mesti ngajak saya, ayo mas ikut saya. Nanti ditanya istrinya, sama Mas Wahyudi saya, telepon saya. Oh iya ini lagi sama saya, maksudnya sama saya ngajak ke istri satunya. Saya tanyain, gimana Pak rasanya punya istri 2? Gitu. Pusing mas. Oh kurang itu berarti Pak, nambah 3. Saya bilang, ya semaput mas katanya. Jadi kalau nggak nyalinya kuat, pun makin nunggu di surga mohon ya. Ibu-ibu nggak tahu ini gimana ibu-ibu. Tapi katanya Pak, katanya nanti ibu-ibu itu nanti di sana dijadikan istri kita yang kayak permaisuri gitu. Artinya jadi istri kita itu nanti kayak permaisurinya. Jadi yang bidadari yang lain itu kalah cantik sama istri kita. Jadi gitu. Cuman pertanyaannya, lah nanti istri ini kalau yang pernah bersuami 2 ikut suami yang mana gitu. Loh, misalkan suami yang satu surganya tingkat bawah, suami satunya surganya tingkat atas. Atau pernah bersuami 2, yang satu suaminya di neraka, satunya di surga. Ini ikut yang mana? Yes. Wallahu a'lam ya. Yes. Pokoknya semoga saja kita baik-baik saja. Tapi Allah menjanjikan itu luar biasa sekali ya. Jadi kita itu asal sama-sama beriman, ya. Itu janjinya di Quran ini, ya. Asal kita itu sama-sama beriman, kita akan direunikan oleh Allah. Yang sama-sama soleh, sama-sama beriman, sama-sama soleh, kita akan direunikan di sana oleh Allah, bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan keturunan-keturunan kita. Makanya yang perlu kita perjuangkan benar-benar itu ketakwaan, kesolehan kepada Allah. Punlah yang lain itu nggak usah terlalu dipenting-pentingkan. Yang paling penting itu bagi kita ya kesalehan. Nah kesalehan itu apa? Pokoknya nggak maksiat. Oke, gampang sekali. Kesalehan itu pokoknya bukan maksiat. Dalilnya apa? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Asal kita menjauhi yang dosa-dosa besar, itu kepleset-kepleset yang kecil-kecil itu diampuni sama Allah.
Makanya kita nggak boleh kalah kalau dakwah itu, kita nggak boleh kalah dengan sebelah itu yang lonceng itu. Itu mereka sedikit-sedikit kan Tuhannya sudah menebus. Tuhan kita lebih parah lagi. Kita salah-salah nggak apa-apa juga, asal tidak dosa besar. Yang dosa besar pun asal beriman ya surga. Loh ya enggak? Maka saya pernah lihat itu ada yang bikin Tuhan kami baik. Salah itu saya bilang. Kalau Tuhan kami maha baik, bukan hanya baik, maha baik. Jadi kita itu harus senang sekali sama Allah, ya. Nah, kita termasuk ngaji seperti ini ya dalam rangka kita senang sama Allah, ya, senang sama Allah kita mengkaji. Nah, kita sebelum ngaji jangan fokus ke nahwunya, Pak. Jangan fokus ke nahwunya. Tapi ini adalah, bayangkan ini adalah apa pesan Allah kepada kita. Nggih. Yus kita otak-atik, yang namanya orang punya kekasih itu kan disurati. Kalau zaman dulu kan kita surat-suratan. Bu itu kan ya sudah dibaca lagi, terus tulisannya kok ya apa yang sing dipelili ada aja gitu. Ya kita juga begitu, kadang melili nahwunya, kadang tajwidnya, kadang cara bacanya, kadang maknanya. Pokoknya terkait dengan Allah, ya. Makanya kemudian disebut oleh Allah ad-dunya mal'unah. Dunia itu pokoknya dilaknat semua. Illa dzikrullah, kecuali ingat Allah, wa ma walaha, dan segala sesuatu yang mensupport itu semua. Termasuk adanya minuman ini. Minuman ini kan sebenarnya kapitalis, ya. Tapi karena posisinya di sini dipakai untuk orang-orang yang sedang mengingat Allah, mengingat Quran, menjadi baik. Ya. Sebenarnya kan dia dibikin untuk cari untung, nggak jelas. Ya, tapi kan karena kita pakai untuk minumnya orang-orang yang sedang zikir kepada Allah, jadi baik. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Itu intermezzo. Ulaika ala hudan. Jadi hudan ini tadi isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad i'rabnya jar. Karena kita tahu di depannya ada huruf jar. Meskipun tidak nampak kasrah. Paham ya? Jadi nggih. Namanya kasroh tapi muqaddarah. Kasroh tapi yang dikirakan ada pada alifnya itu. Ada pada alifnya, ya. Jadi bukan fathah, karena tidak ditandai dengan fathah. Isim mufrad itu tetap dengan kasroh. Pun nggih. Kita lanjut, min rabbihim. Min huruf jar. Hukumnya rabbi isim mufrad. I'rabnya tanda jarnya him, isim dhamir, wa huruf ataf, ulaika isim, hukumnya hum, hukumnya al muflihuna, isim apa? Jamak mudzakkar salim, i'rabnya rafa. Alhamdulillah, kita sudah bisa menganalisa. Sekarang naik ya, naik. Kita naikkan lagi. Mungkin sakit lah. Kita naik materi keempat. Ini mulai kita berurusan. Jadi begini, saya jelaskan sedikit dulu. Mana tadi papan? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi misalkan al-muslimina. Tadi sudah kita bahas kan, dia al-muslimina ini napa tadi, berarti kategorinya napa? Isim jamak apa? Jamak apa? Mudzakkar salim. Pun nggih. I'rabnya sedang napa? Nasab. Tanda nasabnya menggunakan apa? Ya. Pun nggih. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah kedudukannya untuk memastikan kita tidak salah. Misalkan muslimina ini kan sebenarnya kemungkinannya muslimah ini, maaf lu ini keliru ini. Tasniyah ya, muslimina ya, muslimina. Muslimina jamak mudzakkar salim itu kan kemungkinannya bisa nasab, bisa napa? Bisa nasab, bisa jar, ya, karena nasab dan jarnya sama, yakni dengan ya.
Lah untuk memastikan dia sedang nasab atau sedang jer, nanti kita lihat kedudukan. Paham ya? Misalkan, oh kedudukannya dia ternyata menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya harus napa? Berarti jer apa nasab? Nasab. Nanti jernya kita silang. Sehingga nantinya kita muternya dari sini. Ya, nanti kalau sudah lengkap kita muternya dari sini. Muslimina, kedudukannya apa? Biar tidak salah, karena kalau lewat sini mungkin terjebak jadi salah. Kita lewatnya sini. Kedudukannya apa? Maf'ul bih. Karena maf'ul bih maka i'rabnya harus nasab. Nasabnya dengan apa di sini? Oh, di sini nampak dengan ya. Mengapa kok kita tandai dengan ya? Karena jamak mudzakkar. Paham ya? Coba kita cek lagi. Muhtaduna iki nggih. Muhtaduna. Misalkan saya tulis lengkap lah nggih. Qala. Iki biar clear. Nanti setelah ini kita praktek di Al-Qur'an. Qala misalkan Rasulullah. Ini di hadis kan banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca tapi nggak ngerti maksudnya. Qala, napa qala? Berkata. Pun. Rasulu harus dimaknai ya. Kadang kita itu nggak tahu. Qala Rasulullah, tapi kita nggak paham apa itu Rasul. Maksudnya utusan Allah. Utusannya Jokowi aja keren, apalagi utusan Allah. Keren banget ya. Maka dulu saya punya teman itu, dia agak nyelelek Pak. Kalau ditanya hidupnya itu ibu biasa banget, tapi dia kayak orang nggak pernah ada beban itu. Saya tanya, "Men kok Eropa ora tau ana beban?" Bocah Gusti Allah iki. Bocah Gusti Allah. Keren itu nggih. Hamba Allah itu keren. Qala berkata. Kalimat napa? Fi'il napa? Fi'il napa? Coba, fi'il napa? Kok tahu? Bukan makna perintah, tidak didahului, berarti fi'il madhi. Pun nanti yang penting tahu dulu ini fi'il madhi. Nanti baru dilanjut di bab berikutnya hukum fi'il madhi. Fi'il kita tinggal dulu. Rasulullahi, ingat ini sudah ada berkata loh. Fi'il butuh napa? Fa'il. Mana di sini fa'ilnya? Berarti ini dengan melihat kanan kirinya kita kemudian yakin sekali dia adalah fa'il, karena dia adalah yang paling mungkin untuk menjadi pelaku dari perkataan ini. Paham ya? Nah, berarti kita jadikan fa'il atau subjek. Fa'il i'rabnya harus napa? Lah ini yang penting nanti. Nggih. Setelah kita tahu fa'il itu rofa, baru kemudian kita lihat dari sisi yang lain. Rasulu kategorinya apa? Isim mufrad. Nggih. Lah baru kita gabungkan isim mufrad ketika rofa pakai apa? Dhammahkan. Makanya di sini dhammah. Sudah? Lah kalau kita sudah paham seperti ini, nanti alurnya kita rubah begini semua. Coba saya tanya sekarang. Rasulu kalimat napa? Kalimat napa? Kedudukannya sebagai fa'il, i'rabnya tanda rafa'nya menggunakan mengapa di dhammah? Mengapa ditandai dhammah? Karena isim mufrad. Jadi awalnya kalau untuk pemula gini dulu nyabang, dia kedudukannya apa? Kedudukan itu mengakibatkan i'rabnya apa? Jangan buru-buru ke tanda, cari dulu kategorinya apa? Oh isim mufrad, baru digabungkan isim mufrad, rofa berarti pakai dhom. Tapi kalau sudah sering sekali kan akhirnya hafal, langsung aja diputar dari sini. Rasulu itu fa'il, fa'il harus rofa. Tanda rofanya dalam hal ini menggunakan wawu karena dia isim mufrad. Selesai sudah. Pun. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan kedudukan dan efek i'rabnya. Kedudukan dan efek i'rabnya. Kedudukan tuh isim banyak macamnya. Jam 2 lebih Pak. Kita sampai jam berapa? Lanjut. Tasik berani?
Loh kalau saya itu memang maniak ngajar, saya sampai jam 5 ya kuat. Oh, saya itu ngajar dari pagi, jadi pagi ba'da subuh itu saya sudah ngajar. Ya, pagi ba'da subuh itu saya ngajar sampai jam 5:15. Jam 5:15 saya ngajar sampai jam 6. Jam 6 ngajar lagi sampai jam 7. Pindah ke Al-Kamal ngajar sampai zuhur. Sampai zuhur lanjut lagi sampai jam 3. Saya ngajar terus. Hidup saya itu ngajar ya. Ya, saya ngajar. Jadi saya ngajar senang. Kalau enggak ya cari sasaran istri aja diajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan dan kategori kalimat isim. Kedudukan tuh isim banyak macamnya, masing-masing berdampak pada i'rabnya. Nah ini hati-hati. Setiap kita nanti menyebut kedudukan pasti akan punya dampak di dalam i'rab. Kedudukan dan kalimat isim itu tidak bisa nggak punya kedudukan, pasti punya bahkan isim yang mabni, misalkan isim domir kan mabni, tapi kita harus tetap bahas kedudukannya apa. Isim isyarah mabni, tapi kita tetap harus bahas kedudukannya apa. Lah setelah kita bahas kedudukannya apa, nanti kita cek efek i'rabnya apa. Kemudian yang berikutnya, untuk apa kan mabni itu kan nggak berubah tetap. Lah kok tetap kita bahas? Kalau ada pengikutnya gimana? Kalau ada follower, misalkan dia kemudian muncul naatnya atau muncul atofnya. Atof ini kan berarti mengikuti pada maktuf. Kalau maktufnya tidak diketahui i'rabnya, terus nanti gimana? Gitu ya. Jadi meskipun dia mabni harus tetap diketahui i'rabnya. Fa'il hukumnya rofa apa siapa? Fa'il nanti hukum atau dampak i'rabnya itu menjadi rofa. Ketika membaca kita baca apa atau siapa. Kalau dia bukan sesuatu yang hidup maka kita baca apa. Kalau dia sesuatu yang hidup kita baca siapa. Contoh tadi qala Rasulullah, berarti kita baca qala telah bersabda. Siapa? Rasulullahi utusan Allah. Subjek untuk fi'il yang di sebelumnya. Subjek dia adalah pelaku untuk fi'il yang di sebelumnya. Jadi urutannya harus fi'il dulu baru. Sehingga kalau misalkan disebutkan dulu subjek sebelumnya, maka dia tidak boleh dijadikan fa'il. Nanti jadinya dia mubtada. Itu yang saya jelaskan di video terkait dengan khobar ghairu mufrad. Saya tulis dulu. Dilihat dari yang videonya. Sedang ya, ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Dan yang sudah ada yang paham, ada yang belum. Yang paham ada yang hafal, ada yang belum. Pokoknya mengajar itu kalau enggak lillahi ta'ala itu rugi-ruginya orang. Sudah sulit-sulit muridnya mboten paham, enggak dapat pahala, kan repot. Tapi kalau lillahi ta'ala kan beres. Mau jenengan paham enggak paham, saya tetap dapat. Aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba niki diperhatikan ya. Ini mungkin nanti kita lanjut insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, perhatikan niki. Misalkan begini. Kalau yang tadi ini qala ar-rajulu misalkan, atau qala Rasulullah tadi lah ya, biar kita dapat barokahnya Kanjeng Nabi. Qala Rasulullah, qala telah bersabda siapa? Rasulullahi utusan Allah. Di sini kan jelas qala ini berarti fi'il dulu baru kemudian muncul fa'il. Lah, misalkan kita sebut dulu Rasulullahi qala. Misalkan dibalik seperti ini. Maka ini kaidahnya harus kita mainkan. Kaidahnya tadi apa? Subjek untuk fi'il yang di sebelumnya. Maka kita bacanya beda. Ini nggak boleh kita baca siapa. Ini kita jadikan nanti mubtada. Rasulullahi bahwa utusan Allah adalah qala telah bersabda siapa? Berarti di sini menyimpan kata dia. Nah, dalam bahasa Arab huwa. Ya, berarti qala ini menyimpan
kata ganti atau dhamir yang maknanya huwa. Siapa huwa ini? Ya Rasulullah. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau qala telah berkata, telah bersabda, siapa? Rasulullahi utusan. Ini jelas gampang dia jadi fa'il. Karena fa'il itu subjek untuk fi'il yang jatuh sebelum. Bagaimana ketika kok fa'ilnya jatuh lebih dulu? Subjeknya dijatuhkan dulu, maka tidak boleh jadi fa'il. Paham ya? Tapi kita jadikan sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Subjek yang ditaruh di awal. Makanya disebut mubtada. Misalkan abtadi'u itu kan artinya mengawali. Berarti mubtada itu sesuatu yang diposisikan di awal. Subjek tapi posisi di awal itu nggak boleh jadi fa'il tapi dijadikan Rasulullahi bahwa utusan Allah. Nanti ini jadikan khobar. Adalah qala, ia telah berkata. Nanti begitu terjemahnya. Jadi Rasulullah beliau telah bersabda, sehingga nanti di dalam pembahasan tafsir susunan fi'liyah qala Rasulullah dengan Rasulullahi qala lebih kuat yang bawah. Mengapa kok lebih kuat yang bawah? Karena yang di bawah ini ada pengulangan subjek. Pertama Rasulullah disebut sebagai mubtada, yang kedua disebut dalam posisi dhamir. Berarti secara makna lebih kuat jumlah ismiyah yang bawah. Nanti di dalam pembahasan tafsir. Itu nggih. Sama misalkan, makanya di sini kita perhatikan di sini mana yang juz 30. Juz ini. Jenengan buka di sini yang halaman berikutnya. Halaman berikutnya di sini ada contohnya nggih. Innalladzina, sungguh orang-orang kafaru yang kafir siapa? Mereka. Lah mereka ini siapa? Ya alladzina ini tadi. Karena yang jadi fa'il nggak boleh alladzina. Paham ya? Kecuali kalau kalimatnya kita rubah sedikit. Kalau kalimatnya misalkan kafaro, telah kafir. Siapa yang kafir? Alladzina, orang orang. Nah ini oke, ini nggak ada masalah. Ini jadi langsung ini. Oh kok kebanyakan lamnya. Gimana tadi? Kafaro telah kafir. Siapa yang kafir? Alladzina, orang ini beres. Kafaro ini fi'il, fa'ilnya alladzina. Tapi kalau alladzina didahulukan, alladzina misalkan bahwa orang-orang, di sini nggak boleh kafaro, harus ada dhamir yang sesuai dengan alladzina, yaitu nanti dipasangi wawu. Kafaru yang kafir siapa? Mereka. Nah, wawu ini menyesuaikan jadi mereka. Tapi kalau satu orang tetap pakai kafaro. Siapa dia, tidak perlu tambahan. Tapi karena orang banyak ditambahi wawu, mereka. Paham ya? Sudah, semoga paham lah. Kalaupun nggak paham nggak apa-apa. Nanti kita ulangi lagi. Pokoknya jangan menyerah. Kita ulangi sekali lagi. Saya ulangi lagi. Jadi di sini, subjek untuk fi'il yang di sebelumnya. Intinya di sini yang harus kita ingat, kalau ada fi'il berarti harus kita ingat-ingat harus ada fa'il. Dan urutannya harus urut ya, fi'il dulu baru fa'il. Nanti kalau ditanya, ngaji kok nggak paham terus yang dicari apa? Pahala. Allah itu baik, senang ya. Kan di rumah paling juga lihat yang lain juga sama, dengerin orang ngomong, dengerin di sini ya. Sepasang mubtada, ini kita berarti sepasang mubtada khobar rofa'kanlah. Ini langsung saya bikin jadi satu. Mubtada akan dipasangkan dengan khobar. Keduanya dibaca bahwa adalah. Berarti mubtada dibaca bahwa, khobar dibaca adalah. Kita praktekkan di beberapa contoh ya. Misalkan ada orang menyatakan begini, ar-rajulu, apa maknanya ar-rajulu Pak? Seorang laki-laki, seorang ya, seorang laki-laki apa namanya? Ar-rajulu qaimun, itu aja lah. Orang yang berdiri. Enggak usah ditanya apanya, Pak. Ar-rajulu, monggo dibaca. Gimana berarti? Saya kasih contoh yang gampang dulu lah.
Hadza qalamun. Pun. Hadza itu maknanya ini, qalamun pen. Pun, coba jenengan baca maknanya. Hadza dibaca dulu nggih. Hadza bahwa ini adalah qalamun. Nah, ngoten nggih. Paham nggih? Hadza ini berarti bahwa ini, saya kasih mim, ini artinya mubtada. Adalah qalamun pulpen, khobar. Nggih. Coba misalkan kita pakai yang al masjidu kabirun. Kabirun apa maknanya? Besar. Pun. Al masjidu, monggo. Adalah. Nah, pun. Ini penting saya sampaikan. Karena mubtada itu adalah subjek yang akan dijelaskan di berikutnya, maka dia harus sesuatu yang khusus. Nggak mungkin kita al masjid, masjid adalah kabirun besar. Itu kan nggak setiap masjid besar. Berarti yang dimaksud masjid yang itu. Paham ya? Harus ada penunjuknya. Yang dimaksud itu masjid yang itu, yang di dalam yang dimaksud oleh yang ngomong. Al masjid itu bahwa masjid yang saya maksud ini adalah kabirun, masjid yang besar. Paham ya? Sudah. Oleh karena itu mubtada nanti harus maknanya khusus. Tidak boleh mubtada kok umum. Ya, maknanya, caranya biar maknanya khusus gimana? Di depan dikasih al. Nah, ya. Kecuali dia adalah nama atau isim domir atau isim isyarah, maka kan sudah khusus. Namanya isim domir kan kata ganti. Dia datang, kan sudah maksud apa yang dimaksud dia. Ya. Nah, kalau dia sesuatu yang umum maka harus dikasih penentu, yaitu dengan al. Jadi kalau ada alnya itu bukan umum lagi, masjid yang dimaksud oleh si pembicara itu tadi. Al masjidu kabirun, masjid yang itu besar. Paham ya? Sudah. Nah, hadza ini kenapa kok nggak pakai al? Kan dia isim isyarah, maka langsung jadi. Paham ya? Huwa jalisun. Coba dimaknani. Huwa apa huwa? Domir, dia. Jalisun, orang yang duduk. Orang yang duduk. Pun coba dimaknani. Huwa, bahwa dia adalah jalisun, orang yang. Nah, ini yang dimaksud sepasang mubtada khobar rofa'kanlah al masjidu. Berarti kedudukannya napa? Mubtada. Mubtada i'rabnya napa? Rofa. Di sini tanda rofa'nya kita pakai napa? Mengapa kok pakai dhammah? Karena isim mufrad. Kabirun kedudukannya napa? Kedudukannya apa? Khobar i'rabnya harus napa? Tanda rofa'nya menggunakan apa? Dhammah. Mengapa kok pakainya dhammah? Karena isim. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah sudah sampai sini. Besok saya lanjutkan, insya Allah gampang. Asal tidak lupa yang ini. Kalau yang ini dilupakan lagi, nanti saya nyanyinya mengapa kau melupakanku ya. Tapi insya Allah kalau jenengan tidak lupa materi yang ini, besok saya tarik untuk materi berikutnya mudah sekali, ya, mudah sekali. Tapi insya Allah mugi-mugi diparingi kekuatan ingatan. Saya itu sebenarnya lihat jenengan itu iri, jenengan iri. Ya. Irinya maksudnya nanti saya di seusia jenengan masih punya semangat yang sama enggak? Semangat luar biasa ya. Luar biasa, mugi-mugi kita semua nanti reunian di surga ya. Nanti kalau reunian di surga mboten usah bahas i'rab maling ya. Pusing nanti. Tapi di sana gampang. Saya minta paham ya Allah. Jadi, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Allahumma 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Allahumma 'allimna min ladunka ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.